Halo, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan melalui renungan pagi. Karena firman yang kami dengarkan boleh membawa perubahan dalam kehidupan kami. Berkat kami sepanjang hari ini Tuhan. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta tolong bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap harinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Mahkota Duri. Saya ambil ayatnya dari Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dalam Alkitab, duri identik dengan sesuatu yang membuat sakit, luka, membahayakan, bahkan juga mematikan. Rasul Paulus menggambarkan penderitaan di dalam dirinya, entah penyakit, orang-orang yang menyakiti, atau hal lainnya, sebagai duri dalam daging. Kita boleh baca 2 Korintus 12 ayat 7. Sementara di Kejadian 3 ayat 18, untuk pertama kalinya kita membaca tentang duri, yaitu bagaimana semak duri dan rumput duri tumbuh sebagai akibat dari dosa manusia. Demikian pula perumpamaan tentang penabur menggambarkan semak duri sebagai kekhawatiran dan kekayaan yang menghimpit dan mematikan benih firman Tuhan. Setelah Yesus diadili dan sebelum disalibkan, para prajurit Romawi membuat mahkota duri yang dipasangkan di kepalanya untuk mengolok-olok dia. Namun olok-olokan ini sesungguhnya menunjukkan identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa ia adalah Raja, Wahyu 19 ayat 16, dan bahwa ia adalah hamba yang menderita, Yesaya 53. Mahkota yang dibuat dari duri adalah simbol bagaimana sang raja harus menanggung dosa kita, kutukan dan penderitaan yang semestinya diterima manusia. Mahkota duri bukan hanya sebuah hinaan, tetapi juga penderitaan yang menyakitkan. Itulah realita dari dosa. Dosa hanya membawa kita ke dalam penderitaan dan hinaan. Mahkota duri yang menusuk dan menghujam kepala Yesus juga adalah simbol bagaimana hidup kita berdosa begitu menyakiti Dia, yang begitu memikirkan dan mengasihi kita. Oleh karena itu, jika 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menanggung dosa kita tersebut melalui penderitaannya dan kematiannya, biarlah kini kita tidak lagi membawa dosa itu ke dalam kehidupan kita. Jangan sampai mahkota duri itu yang masih terpasang di kepala kita, padahal mahkota kehidupanlah yang Tuhan siapkan bagi kita. Yakobus 1 ayat 12. Marilah kita arahkan pikiran dan hidup kita hanya pada mahkota kehidupan itu saja. Biarlah kita kini juga meneladani ketaatannya, sehingga mahkota kehidupan yang kekal yang akan kita terima pada akhirnya,
Inilah harapan kita, inilah cita-cita kita, sehingga ketika Yesus datang menjemput orang-orang yang percaya, maka mahkota kehidupan boleh menjadi bagian kita. Semoga firman Tuhan ini dapat menolong kita untuk mengingat betapa Yesus mengasihi kita. Dia sampai mengorbankan nyawanya hanya menebus kita dari dosa. Gunakan kesempatan yang baik untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan bagi kita. Jangan sampai penderitaan Yesus yang telah menanggung dosa-dosa kita sia-sia. Terima kasih. Sampai disinilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan perlindungan Tuhan kepada kami. Tuhan telah menebus kami dari dosa, bahkan memahkotakan mahkota duri. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, sehingga kami boleh mendapat mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berharap jika Tuhan datang menjemput orang yang percaya, kami ikut bersamamu dan mahkota kehidupan boleh menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.